Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari program studi PGST Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktek rencana pembelajaran terpadu dengan tutor Ibu Siska Mariati, MPD. Tema yang saya ambil adalah mengenai energi dan perubahannya. Muatan terpadunya yaitu ada PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Tahap pembelajaran yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan penyajian, yang ketiga kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan terdapat salam, menanyakan kabar, cek kehadiran, dan doa. Yang kedua kegiatan penyajian terdapat materi yang akan disampaikan. Yang ketiga kegiatan penutup yaitu refleksi kegiatan, tanya jawab, menyanyikan lagu daerah, salam, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Nah, sebelum kita mengawali kegiatan, Ibu akan absen terlebih dahulu. Dan nama yang dipanggil, angkat tangan, dan ucap hadir ya. Oke, baik semuanya, hadir semua. Terlebih dahulu, Ibu ingin ada yang memimpin doa. Jadi, siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Baik, silakan Danu pimpin doa. Terima kasih Danu telah memimpin doa pada hari ini. Sebelum lanjut ke materi kegiatan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini itu apa aja. Yang pertama, kalian dapat mengetahui definisi hak dan kewajiban beserta contohnya. Yang kedua, kalian dapat menulis contoh sumber energi. Yang ketiga, kalian dapat mengingat beberapa satuan waktu. Nah, untuk itu kita harus fokus pada pembelajaran. Jangan ada yang mengobrol ya. Dengarkan semuanya. Oke? Sebelum Ibu mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian menceritakan kegiatan kalian sebelum berangkat ke sekolah tadi. Nah, siapa yang ingin maju ke depan menceritakan kegiatan sebelum berangkat ke sekolah? Oh, Lili, kamu mau maju ke depan? Ayo, silakan maju ke depan dan ceritakan kegiatan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ingat teman-teman yang lain harus menyimak ya. Jangan ada yang mengobrol. Baik, terima kasih Lili telah menceritakan kegiatannya sebelum berangkat sekolah. Nah, jadi tadi pagi itu Lili bangun pukul 5 pagi, lalu mandi pada pukul 5.15. Sebelum berangkat, tadi Lili sarapan terlebih dahulu. Nah, dia berangkat sekolah diantar oleh ibunya. Di perjalanan tadi katanya Lili dia melihat matahari yang bersinar terang. Nah, setelah itu dia sampai ke sekolah pukul 06.30 dan sebelum masuk ke dalam kelas, Lili berpamitan kepada ibunya. Terima kasih ya Lili. Nah, teman-teman yang lain, apakah tadi menyimak ceritanya Lili? Ibu akan ada pertanyaan untuk kalian. Yuk kita fokus. Nah, dari cerita Lili tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi pagi Lili bangun jam berapa ya? Pertanyaan kedua, sebelum berangkat ke sekolah, Lili ngapain ya tadi? Yang ketiga, kenapa pagi ini sangat cerah? Yang keempat, apa yang dilakukan Lili sebelum masuk ke dalam kelas? Ayo, siapa yang tadi menyimak? Angkat tangan ya. Jawab pertanyaan Ibu. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, tadi pagi Lili bangun jam berapa ya? Ya, tadi. Oke, betul sekali. Tadi Lili bangun jam 5 pagi. Pertanyaan yang kedua, sebelum berangkat sekolah, Lili ngapain ya tadi?
Oh, iya Mia, betul sekali. Sebelum berangkat sekolah, tadi Lili sarapan terlebih dahulu. Pertanyaan ketiga, kenapa pagi ini sangat cerah ya? Oh, Danu hebat. Danu, menurut Danu tadi, karena mataharinya bersinar terang, Bu. Iya, betul sekali, Danu. Pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Lili sebelum masuk ke dalam kelas? Oke, Tio, berpamitan, Bu. Betul sekali. Jadi, tadi sebelum masuk ke dalam kelas, Lili berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya. Nah, dari cerita Lili tadi berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Yang kedua, kita akan membahas sumber energi. Yang ketiga, kita akan membahas satuan waktu. Nah, untuk itu, mari kita fokus. Nah, apa sih itu hak dan kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang kita miliki atau yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, mendapatkan makanan yang enak, mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan pendidikan, mendapatkan penerangan, mendapatkan pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa itu sih kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Contohnya, merapikan tempat tidur, menghormati orang tua, belajar, mematikan lampu di siang hari, dan lain sebagainya. Nah, kewajiban itu harus lebih didahulukan daripada hak. Hak itu diperoleh setelah kita melakukan kewajiban. Contohnya tadi, Lili. Lili tadi haknya itu apa? Lili tadi haknya itu sebelum berangkat ke sekolah, dia sarapan terlebih dahulu. Nah, itu adalah hak dia. Karena hak dia itu hak yang dimiliki oleh seseorang. Jadi Lili berhak mendapatkan sarapan. Nah, kewajibannya itu apa, Lili? Kewajibannya itu harus menghabiskan makanan yang tadi diambil. Nah, jika tidak dihabiskan, maka itu mubazir. Nah, untuk itu kalian paham apa itu hak dan kewajiban? Nah, materi yang kedua yaitu apa itu sumber energi. Nah, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Nah, sumber energi itu terbagi menjadi dua. Ada energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Apa sih itu, Bu, energi terbarukan dan tak terbarukan? Energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang kedua, energi tak terbarukan. Apa itu energi tak terbarukan? Yaitu energi yang berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, itu adalah contoh sumber energi. Matahari menghasilkan cahaya panas dan cahaya dan panas. Nah, angin, air, dan panas bumi, minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu semuanya bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kalian paham apa itu sumber energi dan contohnya? Oke, pelajaran yang ketiga kita akan membahas satuan waktu. Apa sih itu satuan waktu? Nah, satuan waktu adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mengukur suatu durasi tertentu. Contohnya, jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, tahun. Itu adalah satuan waktu. Nah, ingat nih, 1 jam itu sama dengan 60 menit.
1 menit sama dengan 60 detik. 1 minggu sama dengan 7 hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 1 bulan terdapat 30 hari. Nah, 1 tahun ada 12 bulan. Ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, itu yang dimaksud dengan satuan waktu. Kalian paham? Mari kita berdiskusi. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban, contohnya. Terus Ibu sudah menjelaskan sumber energi dan contohnya juga. Yang ketiga, Ibu sudah menjelaskan tentang satuan waktu dan contohnya juga. Nah, Ibu di sini akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan yang termasuk hak dan kewajiban. Bagian A itu mendapatkan air bersih. Nah, mendapatkan air bersih itu termasuk hak atau kewajiban ya? Betul sekali. Jadi mendapatkan air bersih itu termasuk hak karena itu yang dimiliki oleh seseorang, yang harus dimiliki oleh seseorang, mendapatkan air bersih, hak mereka. Nah, yang kedua bagian B, mematikan lampu di siang hari. Nah, mematikan lampu di siang hari itu termasuk hak atau kewajiban ya? Betul sekali. Itu adalah kewajiban. Jadi, jika di siang hari, lampu harus dimatikan untuk menghemat energi. Yang ketiga, bagian C, menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil. Itu termasuk hak atau kewajiban ya? Nah, itu termasuk kewajiban. Kenapa? Karena jika makanan yang sudah kita ambil itu harus kita habiskan, jangan sampai mubazir. Nah, yang keempat, mendapatkan makanan yang enak. Mendapatkan makanan yang enak itu termasuk hak atau kewajiban ya? Ya, mendapatkan makanan yang enak itu termasuk hak karena itu adalah hak yang harus kita terima. Oke, mengerti? Semua paham apa itu hak dan kewajiban? Nah, sekarang kita menulis. Mari kita berkeliling di luar kelas dan tuliskan contoh sumber energi yang kalian ketahui tadi. Seperti tadi, apa aja? Sumber energinya yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Oke, semuanya sudah ditulis? Sekarang kita berlatih mengenai tentang satuan waktu. Nah, yang pertama pertanyaannya itu, Beno mulai belajar dari pukul 7 dan selesai pukul 10. Berapa lama Beno belajar? Cara pengerjaannya yaitu yang ditanyakan apa tadi? Lama waktu. Rumusnya yaitu selesai dikurangi mulai. Selesainya Edo dia pukul 10. Kita kurangi dengan mulai kegiatannya. Mulai kegiatannya yaitu pukul 7. Kita kurangi pukul 10 dikurang pukul 7 yaitu 3. Jadi lama Edo belajar yaitu 3 jam. Yang kedua, Siti pergi ke rumah neneknya selama 2 minggu. Berapa hari Siti pergi ke rumah neneknya? Nah, itu kan yang ditanyakannya tentang hari. Siti perginya selama 2 minggu. Ingat, 1 minggu itu kan ada 7 hari. Jadi kalau dia pergi ke rumah neneknya selama 2 minggu, berapa hari ya? Kita hitung aja. 7, 1 minggu 7 hari. Berarti kalau 2 minggu, 7-nya ada 2 kali. 7 ditambah 7 atau 7 dikali 2 sama dengan 14 hari. Jadi, Siti pergi ke rumah neneknya selama 14 hari. Nah, terakhir itu kegiatan penutup kita hari ini. Jadi, tadi materi apa yang telah Ibu sampaikan itu harus diingat ya.
Nah, sebelum menutup, nanti ada refleksi, menyanyikan lagu daerah, salam, dan doa. Jadi, sebelum itu kita refleksi terlebih dahulu. Nah, refleksi mengenai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Nah, tadi apa Ibu sudah menjelaskan? Yang dipelajari hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban beserta contohnya, sumber energi beserta contohnya, dan satuan waktu beserta contohnya tadi. Nah, yang kedua, bagaimana perasaan setelah bermain dan jalan dan lari mundur? Gimana perasaan kamu? Apakah senang? Pasti senang karena bisa belajar sambil bermain. Yang ketiga, apa kegiatan yang paling disukai? Kegiatan apa yang tadi yang kita sudah lakukan yang kamu sukai? Yang pertanyaan keempat, informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut lagi untuk menambah wawasan? Nah, yang kelima, bagaimana cara kamu mendapatkan informasi tersebut? Nah, cara kita mendapatkan informasi bisa dari buku, paket, bisa dari internet, dan lain sebagainya. Kita bisa mencari informasi lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi melalui buku atau internetnya. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Timur. Ayo semuanya kita nyanyikan lagu bersama-sama. Dimulai ya, 1, 2, 3. Di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Hore, semuanya sudah hafal ternyata lagunya. Asik kan? Menyanyikan lagu daerah itu untuk menciptakan toleransi dan persatuan bangsa Indonesia. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama yang dipercaya masing-masing. Sebelum menutup, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk itu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.